Halo semua, pada hari ini kami akan mempresentasikan mengenai beberapa istilah dalam manajemen information system. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan nama kami terlebih dahulu. Nama saya Nadia Sisilia. Nama saya Bianca Zuandevi. Nama saya Nadia Diwangsa. Dan nama saya Brian Jonathan. Sekarang akan saya mulai presentasinya. Jadi yang pertama itu, saya akan menjelaskan mengenai customer lifetime value. Jadi apa itu customer lifetime value? Jadi CLV ini tuh merupakan sebuah matriks yang digunakan untuk memprediksi total nilai pelanggan terhadap suatu perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Atau dalam arti yang lebih simpelnya itu, CLV ini memprediksi nilai total pendapatan yang bisa didapatkan dari customer-nya. Jadi CLV ini dalam mudahnya itu, bentar ya. Jadi di sini tuh gunanya buat ngitung pelanggan yang sering datang langganan ke sebuah perusahaan itu ada berapa banyak. Nah, gunanya ini untuk mempersempit segmen pelanggan gitu. Jadi kalau misalnya ngitung CLV ini, kita bisa tahu berapa banyak customer yang sering datang ke satu brand, terus pelanggan yang kayak gimana yang sering datang itu. Nah, dari situ kita bisa fokusin dan kita bisa sempitin lagi segmentasi apa pelanggan yang suka datang pada sebuah brand ini. Nah, ini tuh bisa dicari gitu pakai rumus. Jadi rumusnya itu merupakan rata-rata dari nilai transaksi dikali dalam kurun jumlah transaksi dalam 1 tahun dikali waktu retensi. Jadi CLV ini tuh sering digunain juga ya buat sebuah perusahaan gitu. Selain itu juga meningkatkan CLV ini tuh bisa dengan memberikan promo seperti promo buy one get one atau memberikan gift with purchase. Jadi bisa lihat gitu pada hari itu atau ketika ada promo berlangsung itu pelanggan yang kayak gimana yang sering datang. Nah, selanjutnya ada bullwhip effect. Nah, bullwhip effect itu apa? Jadi itu kayak suatu keadaan yang terjadi di supply chain gitu. Nah, jadi di supply chain ini permintaan customer tuh berubah-ubah. Jadi kayak nggak pasti, bisa semakin banyak, bisa juga makin dikit, tergantung. Kan permintaan dari setiap tingkatan supply ini terus bertolak belakang dari sebelumnya. Misalnya kayak bulan ini kayak ada demand-nya tuh 30, nah tapi di bulan selanjutnya demand-nya cuma bisa 5. Nah, itu kan sangat bertolak belakang banget. Nah, terus terjadi permintaan yang bertolak belakang ini juga permintaan yaitu permintaannya nggak kayak ada beberapa penyebab utama sebenarnya terjadinya bullwhip effect ini. Yang pertama itu ada demand tetap. Jadi itu kayak kalau misalnya perusahaan kan pasti kita netapin ekspektasi gitu kan. Kayak misalnya di bulan ini dan selanjutnya bakal berapa ekspektasinya. Nah, dengan adanya si bullwhip effect ini, ekspektasi yang udah kita buat tuh kayak jarang banget cocok dan juga akurat. Jadinya kayak terus yang kedua ada order batching yang dimana biasanya tuh pas perusahaan lagi turun, dia tuh nggak pesan ke supplier tuh nggak tiap hari, jadi kayak per batch, kayak tiap bulan gitu, pesan ke supplier juga bulanan gitu. Jadi sebagai supplier, misalnya kayak bulan ini ada pesanan tinggi dari perusahaan, pasti kayak di bulan depannya itu kayak kosong, jadi kayak perusahaan tuh pada pesannya per batch gitu, jadi kayak kosong. Nah, kondisi kayak gini tuh kayak biasanya nimbulin bullwhip effect, jadi berubah kayak gak pasti gitu. Terus yang ketiga itu ada fluktuasi data. Kan biasa dong pasti kayak bikin marketing promosi. Nah, di waktu tertentu nih misalnya, jadinya kayak pasti para pembeli tuh membeli barang tersebut selagi ada promo, walaupun nah kondisi seperti ini tuh kayak berpengaruh banget ke supply chain-nya. Beli itu membeli dalam jumlah yang banyak pas lagi ada promosi. Jadi perusahaan nggak ada yang beli karena customer tuh masih pada punya kan barangnya gitu, kayak masih pada nyetok. Nah, terus ada salah satu cara
untuk membuat efek itu kayaknya, dimana salah satu caranya itu kan mengurangi variabilitas itu yang inherent secara permanen. Kita kayak terapin everyday low pricing, nggak kayak misalnya kan Shopee misalnya sekarang kayak ada hari ini diskon up to 70% misalnya gitu. Jadi tuh orang-orang tuh ya pada langsung nyerbu, langsung kayak panic buying gitu kan. Jadi kalau misalnya kita terapin everyday low pricing, jadi kita sebagai perusahaan bisa melakukan promosi yang menerapkan everyday low pricing untuk menciptakan demand-nya tuh jadi lebih stabil, nggak ada kayak fluktuasi yang benar-benar meningkat banget, nggak ada yang turun banget, jadi kayak stabil sehingga nggak ada panic order atau panic buying gitu dari customer. Jadi customer juga belanjanya bisa calm gitu, kayak nggak takut kehabisan. Selanjutnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang push-based model dan pull-based model. Next. Nah, push dan pull-based model ini adalah sebuah rute promosi ke sebuah pasar. Entah produk tersebut didorong ke arah customer, atau customer tersebut yang melakukan permintaan produk melalui retail chain. Kedua rute tersebut digunakan dalam supply management oleh manufaktur, lalu dipakai oleh pemasar untuk membantu mereka dalam strategi promosi. Next. Nah, yang pertama kita akan membahas lebih lanjut tentang pull-based model. Pull-based model ini adalah model yang digerakkan oleh permintaan atau build to order. Pesanan dari pelanggan akan menyebabkan kejadian-kejadian pada rantai pasokan atau supply chain. Nah, model ini juga banyak digunakan oleh bisnis di bidang jasa, tapi nggak menutup kemungkinan buat digunakan pada bidang lainnya, seperti manufacturing. Lalu ada taktik pada pull-based model ini. Taktik ini tuh bertujuan supaya customer melakukan permintaan produk melalui retailer. Nah, taktik yang digunakan adalah advertising, viral marketing, word of mouth, lalu bisa melalui sosial media juga, bisa juga blogging, dan email marketing. Contoh yang digunakan pada sebuah perusahaan adalah pada perusahaan Intel contohnya. Intel itu adalah sebuah perusahaan chip komputer yang membuat kayak label Intel Inside, yaitu berupa chip komputer pada komputer Microsoft. Nah, Intel ini tuh membuat persepsi kepada customer bahwa dengan menggunakan Intel, komputer mereka tuh memiliki persepsi nilai yang lebih tinggi. Nah, jadi akhirnya produsen juga mau memakai Intel chip ini untuk dipakai di komputer-komputer mereka. Karena mereka percaya bahwa dengan memakai Intel ini meningkatkan persepsi yang lebih tinggi. Lalu juga ada Ford. Ford adalah perusahaan mobil. Nah, Ford Australia hanya memproduksi mobil hanya jika ada pesanan dari customer. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan waste. Next. Nah, lalu saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang push-based model. Push-based model adalah jadwal produksi utama yang didasarkan pada peramalan atau tebakan terbaik mengenai permintaan produk. Atau produk-produk dengan demikian menjadi didorong kepada pelanggan. Nah, lalu taktik dari push-based model ini bertujuan untuk supaya third party ini mau ngestok produk kita yang banyak. Taktik-taktiknya itu bisa dengan mendemonstrasikan produk kita melalui video. Lalu juga bisa melalui trade show. Terus bisa juga salesman dari perusahaan kita tuh visit ke retailers untuk meminta mereka agar mengestok produk-produk kita. Nah, terus manufaktur kebanyakan memakai model ini untuk menemukan distributor yang akan mempromot produk mereka. Contohnya dari push-based model adalah Mars. Mars adalah perusahaan yang produksi coklat bars. Nah, dia tuh menjual produknya nggak langsung ke customer, tapi melalui distributor.
Karena nggak memungkinkan banget buat Mars, sebuah perusahaan yang besar yang memproduksi coklat dengan banyak menu masuk ke customer. Jadi mereka melalui distributor. Next. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai social CRM. Kalau dari social CRM sendiri, sebenarnya sama dengan CRM, namun lebih ke oriented ke sosial media. Di mana kita lihat juga CRM itu memanage dari seluruh bagian di service, marketing, dan juga sales untuk hubungan konsumen dan juga perusahaan. Di CRM ini, mereka mempunyai data dari konsumer untuk dianalisa lebih lanjut apa yang diinginkan oleh konsumen, apa yang diharapkan dari konsumen tentang perusahaan mereka atau produk yang mereka bawakan. Jadi kalau dari CRM-nya mereka itu membuat customer data itu untuk menentukan customer satisfaction. Mereka juga memperhatikan jarak komunikasi dengan konsumen, di mana kalau contohnya itu seperti Salesforce. Social CRM ini juga bergerak di bagian sosial media, makanya namanya sosial di depannya. Jadi kayak hubungan dari Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, dan sosial media lainnya itu masuk ke social customer relationship management. Kalau dari Salesforce sendiri, sebenarnya dia juga bergeraknya sebagai CRM dan PRM juga sih. Jadi kalau misalnya kita bilang dia social CRM, sebenarnya iya juga. Karena secara nggak langsung Salesforce itu hampir mengcover seluruh hubungan di luar perusahaan. Jadi dia yang bakal menemukan mitra dan dengan perusahaan atau employee yang ingin dipekerjakan. Jadi modelnya seperti itu. Selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai business intelligence. Jadi business intelligence ini sebuah alat yang berguna untuk mengubah dari sebuah data berlimpah menjadi sebuah informasi yang berguna untuk analisis bisnis. Manfaat dari business intelligence itu ada beberapa. Jadi yang pertama itu meningkatkan nilai data dan informasi organisasi. Dengan membangun business intelligence, seluruh informasi dapat diintegrasikan dan menghasilkan sebuah kesimpulan. Dan business intelligence ini sehingga dapat mudah diakses dan membantu pihak manajer dalam memberikan atau memutuskan sebuah keputusan yang lebih baik. Nah, yang kedua itu memudahkan pengukuran kinerja organisasi. Biasanya kan dalam organisasi itu ada KPI. Nah, biasanya business intelligence ini bisa menunjukkan pencapaian KPI dari satu organisasi dengan lebih cepat dan mudah. Dengan demikian, pihak-pihak yang terlibat bisa mempersiapkan langkah-langkah antisipasi apabila ada indikator yang menunjukkan adanya masalah atau sesuatu yang belum tercapai. Nah, yang ketiga itu meningkatkan nilai investasi teknologi informasi yang sudah ada. Jadi business intelligence itu tidak selalu mengubah atau mengganti sebuah sistem yang udah ada, tapi business intelligence juga bisa menambahkan sebuah layanan pada sebuah sistem tersebut agar data dan informasi dapat direpresentasikan menjadi lebih baik. Yang keempat itu meningkatkan efisiensi biaya. Jadi business intelligence dapat meningkatkan efisiensi biaya karena mempercepat seseorang dalam melakukan sebuah pekerjaan. Jadi business intelligence ini bisa membuat semuanya menjadi lebih simpel dan membuat orang lebih mudah dalam memutuskan sesuatu. Business intelligence juga memiliki banyak jenisnya. Yang pertama itu ada enterprise reporting, yang kedua itu ada keep analysis, yang ketiga itu ada ad hoc query and analysis, yang keempat itu ada statistical analysis dan data mining, dan yang terakhir itu ada delivery report and alert. Jadi ini menurut satu orang doang sih, menurut Turban. Jadi ada 5 jenis business intelligence. Next. Kemudian saya akan menjelaskan kembali tentang PRM atau Partner Relationship Management, yang salah satu contohnya juga adalah Salesforce, di mana kalau Partner Relationship Management itu lebih mengelola ke arah partner-partner bisnis. Mungkin dari segi sponsor, mungkin dari segi bisnis partner yang sahamnya berbanding, yang untuk kayak joint venture dan lain-lain,
untuk bikin kesepakatan dan menjadi platform juga untuk bertemunya antar bisnis partner. Kalau misalnya di Salesforce sendiri, dia itu mengatur banyak mitra ya. Jadi kalau misalnya kita punya account, ya kita bisa login dan kita itu bisa ketemu sama seluruh orang, dan itu juga kita bisa cari mau kerja sama siapa atau mau cari employee misalnya. Jadi salah satu dari CRM itu ada PRM, itu model-modelnya mirip-mirip sama. Intinya mereka itu mengelola hubungan, dan dari PRM dan CRM sendiri, mereka itu bentukannya ada software, perusahaan software ya. Selanjutnya. Nah, yang terakhir itu ada Enterprise Risk Management atau yang biasa disebut dengan IRM. Nah, IRM ini merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk memahami dan juga mengendalikan tingkat resiko yang akan diambil dalam mengelola strategi bisnisnya. Nah, sebenarnya tuh banyak banget aspek yang ada di IRM ini, kayak segala jenis kemungkinan risiko tuh dibahas, kayak misalnya apa aja resikonya, seberapa besar, gimana ngatasinnya, terus kayak hal apa yang menghambat, dan masih banyak lagi. Terus ini ada 3 cara untuk menerapkan IRM. Yang pertama itu menentukan model analisa risiko yang tepat. Sebenarnya ada 2 model, jadi kayak perusahaan tuh bisa milih mau tanggung jawabnya tuh mau diserahin ke pimpinan apa ke komite khusus gitu, kayak lembaga khusus gitu yang ngebantu. Nah, terus kalau misalnya udah kita tentuin, itu sebenarnya penentuan itu nggak bisa kayak secara asak, kayak nggak bisa secara acak, nggak bisa kayak ya udah ini pimpinan perusahaan aja atau enggak ini komite khususnya aja. Itu harus disurvei gimana kapabilitasnya atau komitenya tuh bersedia apa enggak ngurusin kayak rencana resiko strategi bisnisnya. Terus yang kedua itu menyamakan persepsi tentang resiko. Nah, ini tuh hubungan antara internal dan juga departemen perusahaan untuk sama-sama nentuin level resiko mana yang mau perusahaan ambil gitu. Yang terakhir ada evaluasi ketersediaan sumber daya untuk tujuan tertentu. Nah, setelah kita tentuin level resikonya mau di tingkat yang mana, jadi pimpinan perusahaan ini juga berperan penting dalam memastikan kemampuan para direkturnya. Jadi kayak apakah nih direktur-direkturnya itu masih cocok dengan perkembangan zaman yang sekarang, atau nggak punya ide kreatif gak untuk nyelesain masalah atau resiko yang ada nantinya. Terus kayak apakah punya kapabilitas secara kepemimpinan. Nah, jadi kayak secara garis besar sebenarnya IRM ini lebih nekenin komunikasi dan juga penyatuan visi antar pimpinan perusahaan. Kayak jadi perusahaan nanti siap gak nanggung level resiko yang udah ditetapin sebelumnya gitu. Udah. Oke, mungkin itu aja yang kita presentasikan dari segi 8 istilah yang biasa didengar dari manajemen information system, yang biasa di mana juga digunakan dalam IT bisnis ya, di mana mereka itu menggunakan software juga yang untuk manage karyawan, manage relationship, manage perubahan pasar, dan seperti kayak yang terjadi di di Bullwhip ya. Nah, sekarang untuk memulai diskusi, kita juga kita bakal bertanya tentang satu sama lain mengenai istilah yang sudah dibahas. Mungkin bisa dimulai. Siapa saja ada yang mau memulai duluan? Oke, dari saya dulu kalau gitu. Nah, kalau dari saya tadi itu pas saya dengar mengenai pull base dan push base, saya ini cuma pengen ini aja sih, kayak reconfirm aja. Kalian pernah dengar nama studio nggak? Apa studio? Nama studio. Enggak. Apa tuh? Nah, jadi kalau misalnya jelasin dikit aja, sebenarnya nama studio itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang fashion. Iya, fashion. Jadi dia itu jualan tas, tapi PO-nya itu cuman 6 bulan sekali. Jadi dia sekali jualan 6 bulan sekali doang. Ketika PO tutup, berarti orang nggak bisa pesan lagi, dan baru bisa pesan lagi 6 bulan kemudian. Nah, itu gue pengen reconfirm aja, apakah bentuknya itu seperti pull base atau push base ya? Nah, kalau kayak nama studio, berarti dia menunggu customer buat meminta produk mereka dong. Melakukan permintaan. Nah, itu termasuk dalam pull base. Oh, oke. Ada yang lain mau komenin dari presentasi temennya?
Ada yang mau tanya? Mau menanya jadi yang business intelligence. Ya, kenapa? Nah itu kan katanya kan kayak alat yang untuk merubah data mentah gitu kan, jadi kayak sebuah informasi gitu. Nah maksudnya tuh kayak alatnya itu kayak software gitu atau maksudnya alat gimana? Software gitu ya? Ya, kalau dari yang dibaca sih kayak itu kayak sebuah software gitu. Nah, jadi bisa ngerubah dari data mentah jadi sebuah informasi yang lebih berguna gitu buat satu perusahaan gitu. Jadi ini banyak juga sih dipakai buat kayak analisa data atau mengetahui kinerja kegiatan pemasaran atau meningkatkan efektivitas pengiriman dan pemasokan yang kayak gitu-gitu. Terus kalau misalnya tadi yang bullwhip, si tadi pas presentasi serada putus-putus. Jadi oh iya maaf ya dijelasin lagi. Jadi cuma mau nanya buat lebih jelas doang. Tadi itu bentar ya, lupa lihat PPT-nya dulu. Oh iya. Kayak ini yang bagian fluktuasi data. Maksudnya tuh yang bagian fluktuasi data itu maksudnya perubahan fluktuasi bisa efek ke bullwhip, apa itu sering terjadi di perusahaan atau gimana? Iya, kayak misalnya kan, misalnya nih, apa ya, misal tadi kayak yang penyebab bullwhip yang nomor 3 itu kan ada fluktuasi data. Nah, misal sebagai perusahaan nih, sebagai perusahaan, saya kayak buat promosi, misalnya hari ini diskon 70%, misalnya gitu kan. Nah, itu orang-orang tuh kayak pada langsung beli gitu kan, kayak pada mau ngeborong gitu. Nah, pasti sebagai kayak manusia masyarakat, kita maunya pasti yang promosi dong, yang lebih murah. Kalau misalnya ada yang lebih murah, kenapa enggak? Nah, orang-orang juga gitu, kayak beli itu yang pas lebih murah. Jadi kayak dia nyetok terus. Jadi nanti pas harganya normal, orang-orang tuh kayak pada masih punya barangnya gitu loh. Orang-orang tuh kayak masih pada nggak. Jadi pas harga normal tuh nggak mau beli. Jadi si perusahaan ini bisa aja pendapatannya tuh benar-benar kayak drastis banget gara-gara si orang-orang ini tuh masih punya barang-barangnya gitu, masih pada nyetok istilahnya. Jadi sebenarnya nggak ada yang promo itu merugikan perusahaan dong? Apa? Nggak ada yang promo kayak gitu merugikan sebuah perusahaan dong? Merugikan perusahaan sebenarnya nggak juga sih, kalau misalnya kayak cara promosinya atau cara marketingnya tuh bener gitu loh, cara yang bener gitu. Kalau misalnya kayak lebih kayak menggencar-gencarkan tapi besokannya tuh enggak, kayak misalnya apa ya, Shop itu masih kayak sering kan kalau misalnya ada perusahaan yang dimana hari ini bisa diskon, terus kayak udah nanti bisa berapa bulan lagi gitu diskonan. Nah itu yang bisa ngerugin perusahaan. Jadi itu cuma buat marketing doang gitu? Buat tingkatin penjualan gitu? Iya, buat penjualan. Oke. Mau nanya dong tentang yang CRM. Ya. Baik. Kan dulu kita di semester 4 juga pernah belajar tentang CRM di pelajaran IT. Nah, kita disuruh pakai Salesforce. Nah, tapi kan aplikasinya bayar. Kayak itu juga nggak dikit harganya, kayak biaya juga lumayan mahal. Nah, terus perusahaan kita tuh masih kecil waktu itu, kayak bukannya apa ya, UMKM mungkin. Nah, menurut Anda, pada tahap apa perusahaan tuh harus memakai CRM ini? Udah wajib menggunakannya? Kayak udah dalam skala apa harus digunakan CRM ini? Oke, hitungannya dari skala apa itu CRM bisa digunakan? Sebenarnya kalau menurut saya sendiri, CRM bebas sih, tergantung bisnisnya sendiri. Apakah memang mereka sudah siap untuk jalin kerjasama lebih lanjut dengan partner yang cukup banyak? Apakah mereka sudah punya budget untuk melakukan hal tersebut? Apakah pondasi? Jadi sebenarnya balik lagi usahaannya sendiri
mau dia dari startup awal, yang contoh nih kayak model-model tiket.com atau Goers gitu. Mereka harus hidup dengan partner gitu. Berarti emang dari awal mereka bakal cari partner kerjanya. Dan itu mungkin mereka bisa aja pakai Salesforce dari awal. Tapi balik lagi, kalau biasanya pertimbangan itu, berarti main ke budget juga. Apakah ada budget untuk daftar ke Salesforce, di mana emang kita tahu juga bahwa Salesforce itu mahal. Dan kalau kita lihat dari software-software yang lain ya, mungkin emang nggak banyak yang selengkap Salesforce. Dan akhirnya juga kita tanyanya dari social capital kita yang punya. Oke. Mau nanya lagi? Nggak ada sih, paling itu aja ya. Ada yang mau nanya lagi? Paling Dan cukup. berapa? Oke, kalau gitu saya nanya. Mengenai customer lifetime value. Nah, sebenarnya kalau dari si Alfie ini ya bilang ada ya. Ya, si Alfie. Hitungannya customer lifetime value itu apakah memang mengarah ke kehidupan konsumen? Maksudnya itu adalah ketika kita misalnya kayak membership gitu, membership Ion. Jadi lebih ke arah, oh ini memang buat konsumen, emang perhatiin tentang jangka panjangnya itu kayak gimana. Apakah bentuknya seperti itu atau memang masih data yang bakal diolah untuk customer satisfaction? Mungkin selfie ini kayak sebuah data. Jadi dihitung, jadi misalnya seberapa sering customer A ini datang, misalnya kayak tadi Ion ya. Saya di Ion. Seberapa sering dia datang ke Ion buat melakukan pembelanjaan ulang. Jadi belum tentu orang punya member tuh sering juga kan buat belanja di Ion tersebut. Jadi di sini tuh dia si Alfie ini tuh mencari tahu apakah customer ini tuh seberapa sering dia datang ke sebuah brand ini. Nah, nanti kan tahu nih customer ini saya setahun bisa datang 20 sampai 30 kali gitu. Sedangkan yang orang lain tuh bisa datang sampai sering banget lah gitu, dalam sebulan bisa dalam beberapa kali, jauh lebih sering daripada si A. Jadi bisa tahu kenapa customer B ini jauh lebih sering datang. Nanti dari situ jadi kita tahu si Alfie-nya kan. Dari hasilnya itu kita bisa tahu customer kayak gimana yang sering datang ke Ion tersebut gitu. Jadi kita bisa tahu gitu. Jadi kayak itu dari data deh. Kayak kita cari tahu seberapa sering customer datang ke satu brand gitu. Buat mempersempit segmentasi pelanggan. Jadi target marketnya jadi semakin tepat gitu. Oke deh. Apakah masih ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut? Cukup sih. Mungkin ya kita juga pas dengan presentasi udah pada langsung ngerti juga lah ya, karena kita biasanya juga biar bisa ngerti juga semua orang. Nah, paling ini hasil diskusi kita pada hari ini dan hasil presentasi juga. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih juga dan mohon maaf jika ada salah kata. Thank you. Thank you. Terima kasih.